ini kita bisa berjumpa lagi untuk melanjutkan pembelajaran kita masih di bab yang sama, yakni di bab kedua tentang al-usra wal bait. Walakin fi hadzal yaum sanata'allam 'anid dhamair. Anid dhamair. Ma hiya dhamair? Insyaallah hari ini kita akan belajar tentang ad-dhamair, atau dalam bahasa Indonesia adalah kata ganti. Ad-dhamair ini adalah jamak dari kata dhamir. Kalau dhamir itu kata ganti satu, tetapi kalau ad-dhamair itu kata gantinya banyak. Wa qabla an nabda darsana hayya nabda bi qiraati suratul Fatihah. Asallahu an yusahhila umurana wa yaj'al umana aluman nafi'an fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Baik, murid-murid, Bu Vita hari ini sengaja untuk bikin video seperti ini yang ada wajahnya Bu Vita biar kalian tahu juga gimana sih guru bahasa Arabnya itu. Nah, ya, untuk saat ini lanjut saja, kita akan belajar tentang ad-dhamair atau kata ganti. Kita runtut dari bahasa Indonesia dulu. Coba, ketika Bu Vita bilang kata ganti, kira-kira apa yang ada di benak kalian? Kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga. Nah, betul. Dalam bahasa Indonesia ada kata ganti orang pertama. Orang pertama. Kemudian ada kata ganti orang kedua. Dan kata ganti orang ketiga. Coba kita sambil mengulas ya. Untuk kata ganti orang pertama, apa saja kata ganti orang pertama? Kata ganti orang pertama ada aku atau saya dan kita atau kamu. Betul? Nah, untuk kata ganti orang kedua, untuk tunggalnya adalah kamu, kemudian untuk jamaknya adalah kalian. Sedangkan untuk kata ganti orang ketiga ada apa? Dia, betul sekali. Dia dan mereka. Ketika kita berbicara dalam bahasa Indonesia, maka kita hanya akan menemukan 6 dhamir ini, 6 kata ganti ini. Ada aku, kita, kamu, kalian, dia, dan mereka. Nah, ketika kita berbicara dalam bahasa Arab, kaidah bahasa Arab itu ada sedikit perbedaan. Dan perbedaannya terletak pada yang pertama, kita akan membedakan untuk kata ganti yang perempuan dan laki-laki. Nah, kalau bahasa Indonesia kan ketika ada kata dia, ya sudah, nggak tahu dia laki-laki, nggak tahu dia perempuan, yaitu dia. Nggak tahu dia Aisyah atau dia Muhammad, yaitu dia. Tapi kalau di dalam bahasa Arab, maka akan ada perbedaan. Dia laki-laki punya istilah sendiri dan dia perempuan punya istilah sendiri. Begitupun untuk mereka. Kita ambil contoh mereka aja ya. Nah, untuk kata mereka pun demikian. Mereka, kalau kita lihat, misal di situ ada murid-murid. Kalau satu, oh dia sedang belajar bahasa Arab. Kalau dua, udah langsung bilang, oh mereka belajar bahasa Arab. Ada sekelas, jumlahnya 30 orang, kita juga masih bilang hanya mereka. Tapi ketika di dalam bahasa Arab, ketika ada siswa yang sedang belajar Arab satu, maka kita akan berkata dia. Bisa huwa untuk laki-laki dan dia untuk perempuan. Tapi ketika kita melihat ada 2 murid belajar bahasa Arab, maka kita tidak langsung pukul rata mereka. Ada istilah lain, ada istilah khusus di mana untuk menyebutkan mereka yang hanya berjumlah 2 orang. Nah, lebih
lebih dari 2 ada lagi juga. Seperti itu. Oke, untuk pengantarnya mungkin ini ya dari Bu Vita. Selanjutnya kita coba langsung mulai mengenal tentang domir-domir yang ada di dalam bahasa Arab. Tadi apa domir itu? Ya, domir itu adalah kata ganti ya. Jadi harus sudah ada bayangan di kepalanya kalau kita hari ini sedang belajar tentang kata ganti dalam bahasa Arab. Oke, teman-teman, seperti yang tadi Bu Vita sampaikan, kita akan belajar kata ganti, yang mana kata ganti di dalam bahasa Arab itu lebih kompleks. Bu Vita akan tuliskan semoga jelas ya tulisannya. Nah, kemudian ada untuk yang sudah belajar, silahkan direview ulang tentang bab domir ini. Untuk yang belum belajar, belum pernah belajar, mungkin yang sebelumnya dari SMP atau nggak pernah belajar bahasa Arab lah intinya ya, tidak apa-apa, kalian jangan khawatir. Banyak sekali teman-teman kita yang meskipun dia belum belajar, alhamdulillah akhirnya bisa mengikuti pembelajaran seperti teman-teman yang lainnya, mengikuti pelajaran bahasa Arab ini seperti teman-teman yang lainnya. Karena apa? Karena ketika dijelaskan dia serius mendengarkan. Nah, kalian juga harus seperti itu. Untuk teman-teman yang sudah merasa, aduh aku dari SMP, aku nggak dari MTS, aku nggak pernah belajar bahasa Arab. Nah, saatnya mulai dari sekarang, mulai dari start pembelajaran bahasa Arabnya kalian di SMA ini, di MA ini, silahkan kalian pelajari serius dan silahkan kalian berlari untuk mengajar teman-temannya kalian. Oke, insya Allah kita akan mendampingi. Teman-teman, kata ganti, silahkan dilihat di depan. Untuk kenapa Bu Vita di sini membagi menjadi 3 deretan? Karena untuk deretan pertama ini seperti yang tadi kita kelompokkan, dia adalah untuk kata ganti ketiga. Kata ganti ketiga. Nah, kalau kata ganti ketiga, kalau ini kata ganti ketiga, kalau ini kata ganti kedua, dan kalau ini kata ganti ke-1. Berarti kira-kira di sini ada apa saja? Ya betul, ada dia, ada mereka. Nah, lebih penyampaiannya seperti ini. Coba dari awal dulu kita baca bersama-sama. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, antunna. Kemudian ada ana dan ahnu. Oke, teman-teman, untuk arti, nah, bentar. Huwa di sini berarti dia laki-laki 1. Kemudian untuk humanya dia laki-laki 2. Baru ini dia laki-laki jamak. Ketika kita berbicara jamak, maka
ketika kita berbicara jamak, maka hitungannya di dalam bahasa Arab dia lebih dari 2, 3 ke atas, ya. Kemudian kalau yang bawah ini dia perempuan. Berapa jumlahnya? 1. Kemudian yang ini dia perempuan 2. Dan ini dia perempuan jamak. Atau bisa kita tulis mereka. Ini juga mereka. Nah, selanjutnya di sini ada anta, antuma, antum. Anti, antuma, antuna. Ketika kita bicara kata ganti kedua, maka ya di sini ada kamu dan kalian. Antanya berarti kamu laki-laki 1. Kalau yang ini kamu laki-laki 2. Kemudian ini kamu laki-laki jamak. Atau bisa kita tulis kalian. Ya. Bawahnya anti. Kamu perempuan 1. Kamu perempuan 2. Kamu perempuan 3. Maaf, jamak atau kalian. Seperti ini ya. Kalau dari sementara sampai sini kita bisa lihat ya, garis ini ternyata pembeda untuk yang laki-laki dan yang perempuan. Betul sekali. Nah, selanjutnya ini untuk ana dan nahnu. Ana, ma makna ana? Betul sekali. Aku atau saya. Kemudian nahnunya kami atau kita. Sama begini aja ya. Bu, apakah ana itu tidak ada untuk laki-laki dan perempuannya? Tidak. Ana sama sekali tidak ada untuk laki-laki dan perempuan. Sama. Biarpun yang bicara saya perempuan, nah ana, saya laki-laki juga ana. Kemudian khusus untuk ini kata ganti pertama, jamaknya juga hanya 1. Jadi nggak tahu dia 2 ataupun 3 ataupun berapapun, maka nahnu yang digunakan adalah nahnu. Ya, sampai di sini paham ya? Semoga bisa memahamkan. Jadi teman-teman, ini adalah domir-domir yang ada di dalam bahasa Arab. Kalau Bu Vita kasih judul atasnya, maka Bu Vita akan memberikan judul yakni domir munfasil marfu. Domir munfasil marfu. Domir kata ganti munfasil yang terpisah, jadi dia penulisannya tidak tergabung dengan kata lain, dia berdiri sendiri. Marfu artinya adalah dia berirob rofa. Nanti kapan-kapan kita akan belajar lagi tentang apa itu i'rob rofa dan apa itu i'rob lainnya. Oke. Sementara sampai di sini, jika kalian pernah belajar, mungkin belajar di dinia ataupun belajar di pesantren ataupun belajar di yang lainnya, ini ada lagu, ada nadanya untuk menghafal. Upayakan untuk hafal ya, karena ini termasuk ilmu dasar dalam bahasa Arab. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu ana nahnu. Nah, maaf nih suaranya rada bindeng-bindeng. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu. Oke, sementara ini dulu penjelasan di video pertama Bu Vita. Silakan
dalam buku tulisnya masing-masing, dipelajari lagi dan dihafalkan kalau bisa dihafalkan. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.